Boleh pakai kredit card apa enggak? Janji iman boleh dicicil. Boleh tidak puasa secara teratur tanpa perintah Tuhan. Boleh semua. Udah boleh. Lah ya toh ya boleh kabeh to. Lah gak boleh kenapa lho kowe sing janji dhewek. Hah? Puasa ya boleh. Enggak apa-apa. Tapi bedanya puasa kalau diperintah Tuhan sama puasa sendiri lah itu beda gitu loh. Tapi motivasi kamu mau puasa itu bagus karena itu melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi bukan melakukan rema, perintah langsung. Nah, itu termasuk perintah puasa itu masuk perintah. Cuma perintah umum sama perintah pribadi khusus. Nah, yang pribadi itu yang luar biasa. Nah, tapi ada hasil. Ada. Pakai kredit card boleh enggak? Boleh. Kalau kamu punya duitnya. Jadi ini karena aku dulunya enggak mau punya kredit card. Tapi akhirnya direktur bank itu ngasih kredit card saya. Lalu saya bilang gini, aku udah mau pakai kredit card Tuhan, wong duit kau beri. Ada waktunya kamu ndak bisa bawa duit. Contohnya kamu pergi kan, ndak ada, zaman saya belum ada ATM, belum ada, ndak bisa Tuhan. Pokoknya gotong-gotong duit jutaan, ya ndak bisa toh, bawa kredit card. Tapi kamu boleh pakai kredit card kalau kamu ada dananya. Kalau tidak ada dananya jangan dipakai. Itu utang. Maka dari itu Tuhan bilang pakai. Tapi saya itu orangnya kan memang tidak mau. Itu tidak mau. Pokoknya nurut Tuhan. Tapi Tuhan bilang terima. Ya terima. Ya sudah sini. Ya, aku enggak nulis apa-apa, enggak tanda tangan apa-apa. Direktur banknya bilang, "Nyoh ini Pak, kredit card. Dikasih sampai 2-3 gol semua. Aku bayari mah satu bank aja lah. Enggak usah visa, enggak usah visa sama cukup 1-2 aja." Jadi boleh. Ngerti enggak? Ya. Ayo, apa nih? Saya bacakan ya, Pak. Pak, saya mau tanya, Bapak kok bisa akrab dan hubungan intim dengan Tuhan? Apakah dalam satu hari atau waktu khusus buat Tuhan dan itu dilakukan terus-menerus? Ya, betul. Itu ada waktu yang harus dengan Tuhan secara pribadi dan dilakukan terus-menerus. Makanya saya selalu ngomong, bangun pagi, menghadap Tuhan, baca Alkitab, ceritake kesulitanmu, lalu kalau sudah tidak ada, bahasa lidah. Ngomong sama Tuhan. Nanti kamu lihat hasilnya luar biasa. Itu tiap hari. Karena saya pertama kali, kenapa bisa akrab? Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Pada waktu umur 12, Tuhan temui saya, Tuhan bilang, jadilah hambaku. Aku bilang, enggak mau jadi hamba Tuhan, enggak enak. Baca Alkitab, alami. Berdoa, minta hikmat. Jalani, alami. Nanti kamu akan lihat kuasa Tuhan berjalan dalam hidupmu. Seluruh isi Alkitab kamu alami. Jangan lihat orang lain. Pendeta itu kayak gitu. Masuk surga enggak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Nah, saya jalani itu dari umur 12 sampai sekarang. Dan Alkitab itu dulu waktu umur 12, Tuhan bilang kamu baca 4 fatsal satu hari. Pagi, siang, sore, malam. Kenapa sih Tuhan? Mau diropel aja? Tidak. Kenapa? Pagi sebelum sekolah, kamu baca. Nanti di sekolahan, kamu dengar firman itu, kalau kamu mau nyontek, mau apa itu, masih ingat. Nanti pulang sekolah setelah makan,
baca Alkitab. Karena habis ini kamu pasti main, melayang kemana-mana. Kalau kamu mau berbuat dosa, teringat. Sore baca Alkitab setelah mandi. Supaya kamu belajar, kamu apa itu dituntun Tuhan. Malam mau tidur, baca Alkitab. Supaya kamu bertobat. Jadi tidurmu itu nanti enak dan berkat Tuhan turun. Karena kamu sudah beres-beres. Bukankah di dalam Alkitab ditulis, berkat Tuhan dikirim pada waktu tidur. Kamu belum beres-beres, berkatnya tidak datang. Nah, jadi gitu ya. Tapi sekarang, lama-lama Tuhan bilang, tambah. Sekarang tiap pagi jam 5 Tuhan bilang, bangun, baca Alkitab sama berdoa. 10 fatsal. Pagi tok. Nah, padahal Alkitab ini sudah ratusan dibaca. Tapi Tuhan bilang, baca terus. Selalu terbuka rahasia-rahasia baru terus. Ini tidak bakal habis sampai ke surga. Waktu Bapak khotbah di Api Kemuliaan Senin Raya, Bapak membagikan roti dan air dan juga jubah kerendahan hati. Saya mimpi jubah itu diambil oleh hamba Tuhan besar. Saya sudah lama ingin tanya Bapak, tapi belum bisa bertemu, apakah bisa jubah itu dicuri oleh hamba Tuhan lain? Bisa aja. Kenapa tidak bisa? Contohnya gini. Engkong Eli. Engkong Eli itu kan punya jubah imam dari turunan. Tapi karena dia tidak bertindak benar di hadapan Tuhan, dilepas, diberhentikan, dicopot. Nah, maka jubah imamnya jatuh kepada siapa? Samuel. Ya toh? Terus jubah imam besar dari suku Lewi jatuhnya ke suku Yehuda. Nah, jadi bisa. Jadi siapa yang ngimpi tadi? Dia punya atau sudah terima atau tadi? Saya mimpi jubah itu diambil oleh hamba Tuhan besar. Loh. Dia yang terima jubah sebenarnya siapa? Enggak, dia cerita gini Pak. Waktu Bapak khotbah di Api Kemuliaan Senin Raya, Bapak membagikan roti dan air dan juga jubah kerendahan hati. Ya. Kemudian saya bermimpi jubah itu diambil oleh hamba Tuhan besar. Saya sudah lama ingin tanya Bapak, tapi belum bisa. Lalu jubah siapa yang diambil? Siapa yang enggak apa-apa tahu ngimpi. Yang ngimpi siapa ini? Lah, piye. Loh, itu jubah siapa? Jubahku. Jubahmu. Nah, ya kamu toh? Nah, iya. Tak pikir jubahku dijolok ambil siapa ya? Tak pikir jubah diambil hamba Tuhan besar. Nah, itu sebetulnya jubah itu jatuh kepada kamu. Tetapi ternyata diambil oleh hamba Tuhan, direbut. Tapi kamu tidak punya kuasa toh. Tapi Tuhan bilang nanti tak kembali ke. Kapan? Pada waktunya setelah kamu mampu. Jadi bisa. Yang tidak mau pun bisa. Apa? Ayo siapa aja tidak peduli, masa bodoh. Diambil dia pun nanti kalau dia ada ya bisa hilang lagi. Ya toh? Nah itu. Ayo. Menyelidiki itu berjalan selangkah demi selangkah. Bagaimana kita tahu kalau jalan kita itu benar sesuai rencana Tuhan? Kalau kita belum dengar suara Tuhan audible, tapi kita harus tetap jalan terus. Tadi kan Bapak bilang kalau kita harus tunggu sampai Tuhan ngomong dulu. Maksud saya ngomong, lah ini loh tangkepe, jangan bilang, dek ngomong terus langsung.
Dengar telinga gitu. Dah, maksud saya itu Tuhan ngomong, yang penting kowe ngerti. Ya wis to. Jadi nunggu sampai kowe ngerti. Dera ngerti, ya mlaku wae. Lah, aku tahu dah ini bener apa enggak? Kan Roh Kudus sudah bilang, dek kowe salah dikasih tahu, ditegur, Roh Kudus yang negor. Pokoknya kalau kamu deg-degan, Daud pada waktu suruh ngitung jemaat, tentara pasukannya deg-degan dosa. Itu berarti sign dari Tuhan bahwa itu salah. Itu, jadi jalan aja. Tapi yang salah motivasi hatimu itu melekat sama Tuhan, enggak bakal kamu. Jatuh tetap jatuh, bisa. Tapi Alkitab berkata, enggak ngelita. Nah, kamu maunya apa? Mbok jangan jatuh. Enggak bisa. Wong jatuh itu perlu. Perlu. Meskipun enggak enak. Tapi itu perlu buat ngajar. Ya. Tolong dijelaskan perbedaannya antara tidak mau mikir dengan masa bodoh. Karena tadi Bapak jelaskan perbedaannya sangat tipis. Ya, memang tipis banget. Tapi toh nerangno aku kira iso nerangno aku rak guru semarai. Bedanya masa bodoh ambek apa? Tidak mau mikir, itu bedanya gini. Kalau masa bodoh itu ndak mau tahu apa kabeh masa bodoh sudah mau ngene ya wis ben. Jadi ya itu apa? Ya masa bodoh lah piye ya. Lah kalau ndak mau mikir itu waktu itu mulai masuk kamu ngomong, kowe mikir-mikir ya kowe siapa? Ya rasa dipikir loh. Balikno kepada Tuhan. Nah, ngomong be Tuhan. Tuhan aku timbang mikir gini-gini, mikir gini. Tolongin Tuhan. Terus bahasa roh. Karena pada waktu kamu tidak tahu harus berbuat apa-apa, berdoa apa tidak tahu, bahasa roh berdoa buat kamu. Nah, gampang. Dalane wis ono, penak. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah orang yang tepat untuk menjadi ibu dan bapak rohani bagi kita adalah orang yang membawa kita kepada pertobatan lahir baru? Tidak harus. Nomor 2, menurut Bapak, bagaimana caranya kita mengenali tingkat atau level hidup kekristenan kita dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi lebih progresif dalam kehidupan kita, atau apa lebih baik untuk tetap saja mengalir gelinding bersama Tuhan? Ya memang mengalir gelinding ngerti enak. Memang mau progresif mau kayak ngebuto ya ngebuto. Wong kadang-kadang Tuhan dari Yesaya 30 ayat 15 bilang apa? Dengan duduk diem dan bertobat terletak kekuatanmu. Kowe mau melayu, hilang malah. Jadi kadang-kadang gitu. Tapi ada masanya kamu harus progresif. Just. Kalau Tuhan sudah ngomong. Lari. Nah, sudah waktu Tuhan. Contohnya Pak Agung ini. Mau bangun ini. Aku bilang hati-hati loh Gung. Ya Pak, aku pengalaman. Sebab kamu tahu, ini orang itu kenal aku itu sudah tahunan, puluhan tahun. Tapi lebih lengket sama bapakku daripada aku. Karena apa? Loh, di Cirebon itu melayani itu bapakku ya ada situ, aku ya ada situ, dia ya di situ. Tapi enggak pernah ngomong, enggak pernah. Bapakku. Sebab luwes cocok. Kenapa? Makanya dia ngomong terus terang, aku ya apa-apa, aku enggak kesinggung, enggak. Kurang intelek. Nah memang benar. Aku tidak duneni gitu ya. Ya memang kok, aku ini bodoh. Aku cuma hanya Tuhan ngomong tak lakuke. Tuhan ngomong. Makanya cucuku sampai sekarang ngomong gini. Kong,
engkong itu bodoh. Emak itu lo pinter kong. Iya, nah, tapi kenapa kok ada bapak kok cari engkong? Lah itu kok. Engkong bodoh tapi tekun sama Tuhan. Jadi ditulungi Tuhan terus. Mak pinter tapi jalannya dewek gak tekan-tekan. Itu anak umur 7 tahun loh. Nanti aku menilai kok piye? Ya harus piye kong. Jangan bodoh, pinter tapi tekun cari Tuhan. Oh gitu, jadi dapat dua-dua. Jangan kayak engkong. Engkong memang dilahirkan bodoh. Tapi dijadikan pinter. Nah, kan lumayan. Lah bayangin umur 14 tahun nake kelas 3 SD. Pinter apa bodoh? Bodoh ini kayak apa itu? Lah memang bodoh. Tapi dijadiin pinter. Jadi dokter lah. Terus jadi dokter gue bilang bodoh, nggak mungkin. Pertanyaan yang ketiga, saya ingin tahu apa dalam perjalanan Bapak bersama Tuhan sampai sejauh ini, adakah saat-saat di mana Bapak merasa berat dan ingin berhenti? Kalau iya, saya ingin tahu proses kemenangan Bapak dalam melewati hal itu. Oh, perjalanan berat tuh pasti. Tapi tidak ingin berhenti. Karena apa? Karena tahu. Nah, Tuhan mau nih ngono, mau apa? Mau apa? Wis ben toh. Makanya aku bilang, wis glinding melah. Aku mau, dia tidak mau. Aku tidak mau, disuruh-suruh mesti. Lah piye ya? Lah ya toh. Lah jadi berat. Tapi kalau bilang mau nih, sudah mau meninggalkan Tuhan, enggak pernah. Mau berhenti, ya enggak. Aku ya cuma bilang, aku ini kan seorang Buddha. Mbak apa ya sukamu lah. Jadi waktu kena serangan jantung, nah ya toh, lumpuh total. Ya aku cuma terima kasih Tuhan. Setan bilang, sebentar mati. Ya mati untung. Alkitab berkata, hidup untuk Yesus, mati untung. Lah tapi kamu hidup tapi lumpuh ini jadi tontonan. Nah kalau Tuhan yang mau aku ditonton ya lah wis piye? Lah ke dokter, lah gini. Percuma. Kalau Tuhan ini sudah mau nih gini tuh ya wis. Tapi saya tidak anti dokter loh. Jadi jangan salah ngerti. Saya kalau Tuhan bilang ke dokter. Istri saya operasi. Kalau enggak, terserah. Tuhan yang aku bilang, Tuhan, lah aku kau lumpuh. Nah menengai, diem aja, ya aku diem aja. Sebentar lagi mati. Memang mati. Ya wis. Terima kasih. Satu saat pas mau mati, gelap gitu aku bilang, terima kasih karena aku tahu ini game. Terima kasih Tuhan. Tuhan bilang, hidup, duduk. Aku bilang mati, kue urip. Aku bilang jaluk hidup, malah mati. Lah kan Tuhan bilang, kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena aku percaya, kamu dapat. Santai aja. Bagaimana membedakan antara itu suara Tuhan dengan pikiran kita atau suara hati kita sendiri? Karena pernah atau seringkali saya mendengar dari hati saya, tapi kok kenyataannya tidak tergenapi. Nah, kamu tidak ada kriteria yang menyebabkan ini Tuhan, ini hati, ini pikiran, ini setan. Tidak bakal bisa. Tidak bisa. Itu harus dialami, baru kamu nanti bisa mengerti. Oh, ini Tuhan. Saya ngomong ini Tuhan. Nah, kamu harus jangan takut, jangan khawatir. Sudah, jangan terlalu banyak mikir. Nggak bakal ketemu. Kepengen tahu, nggak bakal ngerti. Yang penting ngalami.
Ngerti tidak? Sebab kalau kamu mulai mendeteksi ini, itu batasi Tuhan yang jadi Tuhan kamu. Kamu gelinding saja, yang penting hatimu ini tulus mau cari Tuhan, nurut Tuhan. Sudah. Nanti deh salah ya Tuhan bilang, lo salah, mau hatimu dewek. Oh ya balik. Oh memang sedang belajar itu ya wis toh. Salah jatuh bangun. Yang penting Anda geletak toh. Jalan aja, jatuh ya bangun lagi. Yang penting pertobat. Makanya pertobatan itu butuh tiap saat. Bukan sekali. Jadi tidak bisa alami. Bagaimana rahasia intim dengan Tuhan? Apa Pak Yusak bersedia mengangkat kami jadi anak rohani? Lama. Banyak orang bilang, Pak, kata rohani, aku tidak pernah punya anak kayak kamu. Sebab kamu lebih baik mungkin. Makanya saya tidak pernah mau. Seperti yang saya katakan tadi. Aku tidak berani seperti Paulus. Ikuti teladanku. Tidak berani. Karena aku tahu bahwa aku ini tidak ada yang baik. Dan kalau kamu jadi anak rohaniku. Mau tidak mau. Bisa mendapatkan transfer daripada apa-apa dari saya. Betul. Lah kayak transfer sing baik, sing jelek. Ayo, orang motor keranjang jadi motor keranjang repot. Makanya jangan. Aku bilang enggak mau, sebabnya aku tahu aku lemah. Lah, Iin dapat suami kayak gitu tuh kenapa? Karena dia pernah doa. Aku mau bakal punya suami kayak papa. Nah, waktu dapat itu, aku tanya Tuhan, kok mau kasih orang sing sombongnya? Lah itu kan kayak kue toh. Kayak kamu toh. Loh, lah kok mau kasih ke anakku? Lah anakmu dulu pernah doa, minta jodoh kayak papa. Lah kok mau kayak papa kan papa wis jadi. Lah iya, lah mau jadi baik itu kan mesti elek dulu toh. Lah itu loh, makanya itu kita itu tidak tahu. Tapi sekarang baik. Iin bilang, untung aku nurut Pak. Tidak, aku punya suami tidak model kayak gini. Tidak bisa Pak. Tapi diproses Tuhan. 4 tahun. Tiap hari ribut. Sampai satu saat bilang, tidak sanggup aku jadi istrimu. Suami ini bilang, aku ya tidak sanggup punya istri kayak kamu. Tapi sekarang setelah dilalui habis itu dua-dua datang pada Tuhan. Tuhan, engkau yang memberi. Ya. Lah kok gini? Karena kamu sombong, kamu gini diproses. Kalau enggak diproses enggak bisa baik. Sekarang puji Tuhan, aku punya kamu. Oh, bahagianya luar biasa. Itu Tuhan, makanya itu gak enak, ngeri-ngeri sedep. Orang tua adalah wakil Tuhan. Bagaimana kalau saya dan pacar saya sudah berhubungan cukup lama, tetapi orang tua kita tidak setuju karena mereka berpikir kurang cocok dan tidak saling membangun. Walah itu sing repot. Nah repotnya kok iso pacaran lama, wong tuane ndak setuju kok diteruski itu piye to? Nah itu sing repot itu. Padahal kamu sudah tahu kalau itu wakil Tuhan. Lah kok diterus-terus gitu ya? Ya tapi tidak apa-apa itu. Wong aku yang ngalami dewe. Tapi dudu aku loh ya, anakku. Denny itu pada waktu pacaran itu permulaannya cuma apa? Aku ini cuma nyoba pacaran. Rasanya kayak apa? Nah, padahal perempuan itu lebih tua. Akhirnya dia bilang, aku cuma nyoba. Akhirnya tidak bisa lepas. Terus saya doa, Tuhan ini apa pacarnya? Bukan. Dan aku tidak suka dia menjadi istrinya Denny. Kenapa Tuhan? Kalau Denny kawin sama dia, menderita seumur hidup. Dan tidak bisa aku pakai. Tak kasih tahu. Terus kemudian sembayang. Coba, ini pacarmu kehendak Tuhan dah. Sembayang. Jawab Tuhan. Itu bukan jodohmu. Aku tidak suka. Ayo wis jatuh dan lepas ke. Kasihan.
4 tahun ndak bisa ngelepaske. Sampai akhirnya aku marah, mau tak usir. Aku bilang, kalau kamu ndak nurut Tuhan, tak buang. Diam. Tuhan ini marah sampai aku. Aku malah dimarahin mbek Tuhan. Buang-buang anakmu, Pak. Itu Denny itu anak siapa? Aku bilang anakmu. Lah iya, Dek. Kok kowe marah mbok buang-buang itu? Oh, itu anakku. Kowe itu kan cuma tak titipi bagi orang tua. Lah ya udah, tapi gak nurut engkau. Aku gak perlu mbok bela. Lah terus piye Tuhan? Bawa anak itu, serahkan dalam tanganku. Aku yang proses anakmu. Jawab, kamu ndak bisa, kamu orang tua. Karena anak muda itu ndak bisa. Karena kamu ndak bakal ngerti kayak dia. Karena kamu waktu muda ndak seperti dia. Zamannya berubah. Zaman ini, itu zaman pemberontak. Dan otomatis dia kena pengaruh itu. Jadi tidak bisa kamu. Kamu bilang, zaman dulu. Tidak boleh. Tuhan itu berkembang dan Tuhan itu tahu. Anak muda ini zaman segini kayak gini. Tidak bisa. Contohnya coba. Anak perempuan pakai celana barang ini. Kan Alkitab ngomong. Perempuan pakai pakaian laki-laki. Ya toh, tidak boleh toh. Zaman sekarang celananan kabeh. Loh, aku lah terus ikut Alkitab. Kudus. Ya ora isa to ya. Engko dadi wong kuno. Ya enggak bisa. Wong memang zaman sekarang zaman edan. Jadi ya enggak apa-apa. Ya ben enggak apa-apa, yang penting hatinya. Ya toh. Wong karena apa? Karena zaman sekarang ini perempuan ambil laki sudah tidak bisa dibedain. Udah tidak bisa. Kepengin nih menguasainya, sudah bisa. Pinter dagangnya, usahanya sudah bisa itu. Tuhan bilang tidak bisa, tak serahke. Serahke, sudah tak omongi anakku. Dan mulai hari ini, Papa tidak mau ngatur kamu urusan sama Tuhan dewe. Silahkan apapun yang kamu mau lakukan, urusan sama Tuhan. Wah, kita kerap kali jadi orang tua atau kamu kerap kali kan, wah sudah diserahkan Tuhan. Mestinya kejadian tambah baik dah. Siapa bilang? Tambah ngaco. Pacarnya malah dibawa pulang, masuk ke kamar. Mama bilang, lu yang kok tambah gitu? Wong diserah ke Tuhan kok tambah gitu. Ya itulah. Makanya aku tuh ngalami. Makanya gong anakmu bisa ya, itu memang begitulah. Makanya aku bilang puji Tuhan aku dipakai contoh. Jungkir balik kayak gitu, tidak apa-apa. Aku bilang, Tuhan, aku lihat gitu ya, bilang, Tuhan, anakmu, urusanmu. Aku sostere wis cukup. Wis ini urusanmu, sudah gede. Nah, 1 tahun baru Tuhan bilang, sekarang. Sekarang apa? Kirim anakmu ke Australia. Ayo Dan, kamu suruh sekolah ke Australia. Oh ya betul loh Pak. Ya weh, saya kapan mau berangkat? Lah terus piye ini pacare? Aku tanya lah, Tuhan terus piye pacar ini? Bagaimana? Lucu ndak? Kamu sama istrimu datang ke rumah orang tua nih. Tanyai. Kalau mau diikat tunangan. Bingung ndak? Loh katanya bukan jodoh. Terus ini mbok pisah ke, mbok proses. Dok pisah. Gue dak suka. Lah kok malah aku mau suruh datang. Suruh ngomong. Lah bisa tak Tuhan? Nurut. Jauh mikir. Ya wes, ya yang ngapain? Ke tempat pacare dia ini. Nemoni orang tua nih.
orang tua ini minta dikawin, kawin. Loh, kan firman Tuhan tidak cocok. Ya memang tidak cocok menurut ini. Tapi cocok jalani Tuhan itu arti. Ya wis ayo. Kumpul, Denny, pacare orang tuanya. Pak, Daniel ini mau ke Australia. Bagaimana menurut Bapak? Karena anak Bapak sudah hubungan sama anak saya 4 tahun. Nah, terus ini kelanjutannya bagaimana? Dia bilang, wah syukur. Kenapa? Aku memang tidak suka sama Denny. Udah, dia pergi, jadi putus saja. Aku bilang, puji Tuhan. Kok caranya kok aneh sih? Terus saya bilang sama anaknya perempuan, putus ya, mamahmu, sing, tidak boleh. Jadi mulai hari ini, hubungan kamu sama Denny bukan pacaran, tapi teman biasa. Nah, aku bilang, terima kasih, bye-bye. Ngerti tidak? Caranya jalannya macam-macam tidak masuk akal. Seolah-olah tidak boleh tapi disuruh makan. Lucu toh. Piye ini? Nah, makanya itu aku bilang, kalau kamu tidak jalani sendiri sama Tuhan, tidak bisa, tidak masuk akal. Habis itu kita tahu, perempuan ini marah luar biasa. Diam. Ya sudah. Nah, akhirnya perpisahan. Di rumah, sembahyang semua. Anak ini tuh main keyboard, pelayanan lu. Dan bayang. Tuhan ngomong, mau pulang. Awas ada Yudas. Buat siapa Tuhan? Beritahukan anakmu, Denny. Den, ada Yudas. Siapa Pak? Tak tahu. Terus pokoknya hati-hati. Kamu nanti pulang ngantar siapa? Ngantar dia, ya. Perhatikan gerak-gerik dia. Yudas itu nyium Tuhan. Hati-hati. Tapi nikem. Oh ya. Perhatiin loh. Ya. Dan ini kamu antar pulang perpisahan terakhir. Besok dia berangkat ke Australia. Di jalan dia nyopir pacare di sebelah. Ambil tas pacare. Ngomong-ngomong langsung. Dia awas, dia nyupir tapi ngambil pisau tusuk dia ini jantungnya. Untung dia sudah Tuhan peringatkan ada Yudas, tangkap. Wah di rebutan pisau teriak-teriak ditulungi tentara. Ada apa? Ini Pak pisau tolong diambilin Pak. Rebutan pisau. Kenapa kamu berbuat gitu? Lebih baik aku masuk penjara kamu mati daripada tidak menjadi milikku. Ngerti? Tuhan lebih tahu. Makanya itu jangan lihat, jangan terpengaruh oleh apa yang tampak dan tampil. Pak, saya mau nanya begini. Saya nanya begini, Pak. Saya pernah dihakimi, dibilang murtad oleh pemimpin saya. Padahal saya nggak pernah melakukan yang murtad dan selalu menjaga hati dan hidup kudus. Saya ingin tanya dalam kata arti murtad itu apa saja? Soalnya saya tahu dari arti kata murtad itu benar-benar kalau dalam gambaran saya, Pak, saya juga seorang pemimpin. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang pemimpin saya yang menghakimi saya tanpa bukti? Terima kasih. Tidak ada masalah. Tuhan Yesus ya dihakimi kok. Kamu tinggal ngomong gini, Tuhan aku dihakimi, tolong Tuhan Roh Kudus, salahku apa? Kalau pemimpinku salah yang engkau ampuni, itu tanggung jawabnya dia mbak Tuhan. Terus hikmat apa yang engkau harus berikan kepadaku untuk saya bertindak? Udah, itu saja. Tenang, diem aja, dihakimi. Sudah, ini murtad. Ya sudah, biarin aja, gelinding aja. Nanti saatnya tertentu pasti Tuhan atur. Dia bertindak terhadap pemimpinmu. Atau dia bertindak terhadap, ini bukan tempatmu. Kamu harus pergi ke tempat lain. Bisa? Jadi santai aja, biasa. Karena Tuhan bilang, kalau kamu bisa, itu kamu dapat karunia. Karunia apa? Karunia menderita.
Dan itu harus dialami. Itu perlu. Supaya kamu bisa menjadi rendah hati. Kalau enggak bisa. Saya ngalami semua. Diusir, dibesui, dimaki. Jadi hamba Tuhan bilang, mana zaman saya tahun 80. Itu udah ada Tuhan bicara. Tuhan bicara itu udah ada. Udah ada Tuhan ngomong, udah ada. Bapakku sendiri bilang, kamu ini kok sesat. Mana Tuhan bicara? Loh, Tuhan bicara, saya bilang. Tuhan sudah tidak bicara lagi, Alkitab. Oh, kalau gitu Tuhanmu berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Bicara sampai sekarang. Sekarang, kalau bilang Tuhan bicara, betul. Ngalami semua. Dulu, saya dihakimi sama pendeta-pendeta. Mana Tuhan bicara? Berhenti jadi dokter. Yang jadikan dokter kan Tuhan. Kok berhenti? Memang disuruh menginjil. Sekarang menginjil sudah berapa puluh tahun. Tuhan bilang berhenti. Mana ada nginjil berhenti. Lah ya Tuhan aku ini dimaki orang lagi ya. Wong nginjil berhenti. Ya yang maki ya biar maki toh. Yang penting aku nurut aku wong kowe ku aku. Aku kan Tuhanmu. Ada aku bilang berhenti ya berhenti. Ngapain kamu pusing-pusing? Oh ya. Yang penting kan enak toh. Enak. Ayo. Kamu cuma baca Alkitab, berdoa, ngomong mbak aku seneng. Ya sudah toh. Hidupmu tak jamin. Dijamin no. Wong aku dilihatkan. Karena apa? Kau itu apa? Kau itu anjing. Hah? Aku anjing. Aku anjing, iya. Lawang pada waktu aku tidur di sini di Elisa. Menantu saya mau melahirkan anak pertama. Saya sembahyang. Tuhan, Evi mau melahirkan anaknya laki Tuhan. Ya, namanya siapa Tuhan? Bevis, sapi jantan yang indah. Waduh, kalau cucu kue sapi jantan, bapak engkongnya kayak apa ya? Ngerti tidak? Itu saja tidak sadar kalau itu kesombongan. Bayangin, cuma ngomong. Waduh, cucuku sapi jantan. Waduh lah, luar biasa. Yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, engkongnya apa? Tuhan langsung bilang gini, kue. Engkong ini loh. Kue tidak lebih dari seekor anjing. Ya anjing kok iso cucuke sapi. Coba bayang. Nah, saat Tuhan ngomong begitu itu, hatimu yang akan ketahuan. Nah, pada waktu saya terima saya nangis. Saya bilang, aku seekor anjing Tuhan. Ya. Coba sih Tuhan, tunjuke. Kok aku kayak anjing itu apa? Dilihat kan, Tuhan Yesus gandeng anjing. Pakai tali. Ada anjing perempuan. Wah, anjingnya wang. Lah memang anjing kan gitu toh. Nah, coba anjing laki kamu gandeng, ada anjing perempuan nanti kan ribut. Tak peduli tuane. Aku bilang, kamu lihat. Itu aku. Lah iya persis toh. Iya benar. Ternyata aku anjing. Lah iya. Nah cucumu tuh enggak gitu. Oh, ya wes. Tapi aku anjing ya Tuhan. Aku kok seneng anjing. Anjing itu punya sifat satu. Setia. Nah, terus kemudian yang kedua. Bukan anjing gede. Aku anjing gede terus. Udah, kowe gede terus rusak. Ndak bisa dididik. Dikecilkan jadi anjing kecil kayak Peking. Dikantongi mbek deh. Jadi ikut Tuhan dikantongi. Oh, terus dia duduk di kursi, dikeluarin mainan, jilati kaki Tuhan. Bisa. Apa Tuhan? Itu siapa?
Kok ada anjing kecil jilat-jilat. Itu aku. Nah ya ngerti ya kowe. Itu lihat. Manja-manja, giling. Itu kamu. Oh, enggak jadi anjing, buat cancang lagi. Oh enggak. Sekarang sudah manis, nurut. Tapi tetap anjing. Ngerti deh? Gak bisa berubah. Enggak ada semangat ya hilang. Anjingnya tetap anjing. Jadi maksudnya apa? Tetap kadang-kadang bisa timbul. Tapi karena anjing kecil, jadi tidak dosa. Nah, makanya saya bisa membedakan dosa perzinahan itu sampai di mana. Lihat, kamu ngusir 3 hari. Bayangin, ngusirnya sebulan. Mimpi berbulan-bulan. Jadi kalau kamu lihat tok, itu tidak dosa, Tuhan bilang. Karena apa? Keindahan perempuan itu perlu dinikmati. Nah, aneh toh Tuhan itu toh? Ah ya. Makanya aku sampai, aduh, tidak kenal engkau itu salah Tuhan. Lihat boleh, pegang tidak boleh, memikirkan masuk tidak boleh. Tapi bisa lihat, benar saya akui. Saya kalau ada perempuan cantik bilang, orang itu harus yang ngucap syukur. Tapi ternyata jadi jerat buat dia. Karena keindahannya sombong. Akhirnya jadi jerat. Jadi boleh, tidak apa-apa. Jadi jangan lalu hamba Tuhan. Nggak, munafik kamu. Bagaimana caranya bisa sampai garis akhir? Jalannya mencapainya bagaimana? Solusi kalau mentok, nabrak tembok bagaimana? Jalannya cuma tadi loh. Kamu minta hikmat dari Tuhan, ya toh? Terus belum dijawab. Terus akhirnya kamu menghadapi tembok, ya toh? Tidak ada jalan toh? Nah, lalu jangan bertindak seolah-olah kamu kalau sudah punya kuasa, punya karunia dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu namanya kowe ngatur Tuhan toh. Kamu berdoa dalam bahasa roh. Berkarunia roh, rohmu yang berdoa, nanti di situ ditulis dalam Roma 8, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Pada waktu kamu sudah mentok, tidak punya jalan, tidak tahu harus berdoa apa, berdoalah dalam bahasa roh. Pikiranmu berhenti. Nah, tapi kerap kali gini, kamu sudah berdoa bahasa roh, pikirannya tetap tempel itu. Nah, itu jadi penghambat. Lepaskan, ngomongin. Kue mikir, kue takut, kue khawatir. Kamu bisa apa? Sudah. Balik. Pasti ada jalan keluar. Tuhan luar biasa. Bagaimana Bapak bisa dipakai Tuhan seperti saat ini dan apa yang harga yang harus Bapak bayar sehingga bisa dipakai seperti ini dan apa visi Bapak ke depan? Visiku ke depan tidak ada apa-apa, cuma hanya mau nurut Tuhan, selesai. Lah, bisa dipakai gini, anugerah. Karena dia milih aku, dibuat contoh. Ya sudah. Nah, apa yang aku harus bayar? Cuma ngomong, Tuhan paksakan rencanamu dalam hidupku supaya aku bisa genepi. Tidak mungkin. Tidak bawa paksa Daisa. Loh, lah kenapa harus dipaksa Tuhan? Ada orang tanya, bukankah manusia sudah diberikan free will, kemauan bebas untuk menentukan? Justru disitulah setan memakai untuk supaya kamu menetapkan jalanmu sendiri. Free will itu dapat pada waktu Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebelumnya itu tidak tahu dia antara baik dan jahat. Sehingga dia tidak bisa menetapkan yang mana yang baik, mana yang jahat.
Nah, maka dari itu saya bilang paksakan. Nah, saya kok bisa bilang minta dipaksakan, Pak? Kan itu tidak logis, tidak masuk akal. Betul. Yang ngajari Tuhan Yesus dewek. Satu saat saya sembahyang, Tuhan, aku ini kok gini jatuh, usaha gini jatuh. Mau berbuat baik, malah yang jahat yang aku buat. Aku tidak mau mata keranjang, malah menjadi-jadi. Piye toh Tuhan? Tidak bisa aku ini. Tidak mau mata duitan, tambah jadi-jadi. Tuhan bilang, tidak bisa. Kalau kamu tidak berdoa, minta Tuhan yang maksa kamu. Loh, lah nanti setan kan lapor. Iya, setan bilang, manusia sudah engkau berikan kebebasan. Kenapa engkau paksa? Aku jawab, dia minta. Bukankah firmanku berkata, mintalah, maka aku beri. Jadi setan ini kalah lagi. Ya, tapi saya ngajari dek ini. Jadi aku bilang, loh kok kayak akal-akalan sih Tuhan. Lah ya memang begitu. Kowe mbek setan tuh harus cerdik. Tidak cerdik kalah kowe. Jadi tetap Tuhan sendiri yang memberi jalan. Karena memang dia namanya jalan. Nah, jadi relax aja. Tidak ada. Harganya yang harus dibayar apa? Cuma hanya tiap hari berdoa, baca firman, hati tertuju kepada dia, segala sesuatu ngomong sama dia, tanya dia maunya apa, itu cukup. Nanti Tuhan atur luar biasa. Makanya satu saat saya tanya, seperti tanyaanmu tadi Tuhan tanya sama saya. Satu saat jam 3 Tuhan ngomong gini, Yusa, aku tadi sembahyang, engkau gak ngomong. Ini bar sembahyang turun dari tempat tidur, kowe ngomong. Loh, bayangin. Aku sembahyang sajam, ngomong-ngomong nunggu dia, diem aja. Ya wis toh. Selesai, turun. Tuhan ngomong, Yusa, tadi tak tunggu, kowe tak ngomong. Saya aku sudah bar mau pergi, kowe ngomong. Loh, kowe itu hambaku atau aku hambamu? Oh iya. Lupa aku. Aku hambamu. Ayo wis toh, sasuka aku toh. Aku pengen ngomong pora. Lah iya bener aku. Nah, ya wis napa Tuhan. Kamu kok bisa sampai seperti ini? Disenengi orang, dipanggil orang sana sini, bisa melakukan gini, terus aku ya seneng. Apa yang kamu lakukan? Sama. Aku jawab begini. Tidak ada. Nah kok bisa? Aku cuma apa yang Roh Kudus ngomong, tak lakuno. Roh Kudus ngomong, tak lakuno. Tidak ngomong, ya ada apa-apa. Santai aja. Ngomong ya baca Alkitab, berdoa menantikan engkau. Dia manggut-manggut gini. Itu hambaku. Itu yang aku mau. Ayalah kok kowe sudah mau, sudah tahu gitu kok kowe tanya ngapain? Loh, bisa sukaku toh aku tanya. Kok kowe tanya meneh? Oh iya, salah lagi. Nah, terus dia ngomong gini, sekarang jawab. Apa? Kamu sekarang kan sudah selesai, tugasmu sudah selesai, aku ngomong sama kamu sekarang. Yusa, sudah selesai, aku sudah tak pakai Yusa. Udahlah, buang wae. Yusa, kamu mau tak cemplungin neraka. Mau dimasukin neraka. Aku nih, apa? Aku sudah tak butuh wae, tak buang wae, masuk neraka. Apa jawab kamu? Bayangin, itu dek pikiranku jalan. Ya jangan dong Tuhan. Ya terus, bukankah firman-Mu berkata, engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya tak? Aku enggak. Karena pikirannya enggak jalan, aku cuma gini. Lah ya saya sukamu toh. Wong aku ini hambamu. Sudah mau beli. Mau cemplungin neraka, ya aku isapa. Manggut-manggut deh. Terus mesem gini. Nah itu yang aku mau. Hambaku itu. Bayangin. Lulus ku enak. Nah terus Iin anakku. Satu saat telepon.
Pak, apa? Aku ndak lulus, Pak. Ndak lulus apa? Nah, ya aku tadi ditanyai Tuhan. Kamu sudah tak pakai begini. Bagaimana kalau suamimu jatuh ke perempuan lain? Loh, jangan dong Tuhan. Kan gak lucu aku khotbah gini. Ya kalau gak boleh suamimu, ya sudah kamu aja yang jatuh lah. Lah, ini lucu-lucu benda. Aku perempuan Tuhan. Bukan biar dia jatuh cinta sama orang lain. Ya gak lucu toh Tuhan. Bayangin. Terus Tuhan ini mesem gini. Diuji gitu saja kok ndak lulus. Bapakmu tak cemplungin rokok ya guyu-guyu ketawa ya malah sak sukamu. Kok kue itu hanya ngalami gitu kok. Loh ya Tuhan, aku ini kurang percaya lah ya. Kue itu percaya toh, aku ini sayang sama kamu, percaya. Aku mau berbuat kepadamu yang terbaik toh. Iya. Lah kok kue ndak rela. Ya betul. Memang orang percaya itu tidak gampang. Ya, nah? Bagaimana cara menghilangkan kesombongan atau pikiran yang kuat supaya tidak mencuri kemuliaan Tuhan? Contohnya kalau memberi persembahan terus pikirannya kemana-mana menunggu balasannya. Tidak bisa. Kamu pakai usaha caranya bagaimana tidak bisa. Caranya hanya apa? Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 bilang apa? Firmanku yang membersihkan kamu. Jadi tidak ada jalan lain. Firman itu yang kamu baca, yang kamu alami, itu yang membersihkan kamu. Tidak ada yang lain. Dan kamu tidak terasa. Contohnya kayak lantai, buat keras kayak apa? Tetesi air tiap hari. Bolong. Tapi kamu tidak tahu bolongnya kapan. Benih. Tumbuhnya kapan. Kamu tidak bisa tahu. Kamu siram, kamu pelihara, tahu-tahu tumbuh dewi. Itulah yang bisa. Mengalahkan pikiran, itu pun hanya Tuhan nanti yang punya jalan. Piye caranya tidak tahu. Ya itu, paksakan rencanamu. Hatimu melekat, baca Alkitab, berdoa, minta tuntunan, semua tanya beres. Jadi kadang-kadang memang disengaja Tuhan mengalami kegagalan. Bentuk ini, kepepet itu. Itu memang, makanya aku bilang tadi, Tuhan suka bikin gara-gara. Untuk supaya kamu sampai. Memang ngono, ya itu Tuhan. Ya. Mengapa Tuhan kadang-kadang membuat anak-anaknya bingung dalam menghadapi kehidupan ini? Kamu tidak dibikin bingung, kamu jadi Tuhan. Lah ya toh. Lah kamu kalau tidak dibikin bingung, ya kamu bilang gini, aku mau gini. Terus habis itu ngambil keputusan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, ya toh. Makanya bikin bingung. Bikin bingung, kamu teriaknya beda. Tuhan tolongi dong. Nah itu saya aku mau, Tuhan bilang. Karena kamu bergantung di aku. Nah, contohnya kalau kamu kebingungan terus habis itu kan ketakutan. Terus takut kamu teriak-teriak biasa apa? Bukan, sampai pendeta sih. Nggak pendeta ini raiso sampai Tuhan, aku bilang ngawur, aku bilang caranya salah kok. Sampai Tuhan saja. Nah, ini pernah dialami sampai orang. Orang perempuan kaya. Datang dari Jakarta ke rumah saya. Karena mendambakan hamba Tuhan. Mau mengerti, menyayangi dia, dan memberikan jalan keluar. Nah, cerita. Wah kesulitan ini, susahnya ini. Aku ada orang konseling, aku tuh tidak pernah dengerin. Dia tak bikin, dia ngomong ya ngomong. Tapi aku ini ngomong ke Tuhan, Tuhan, apa yang aku harus ngomong buat orang ini? Itu sudah ngomong 1 jam, tidak bisa berhenti. Nah, aku kan dungo nih, untungku aku tidak dengar, tak dengar kita masuk ke gini. Bisa liar, bisa pusing saya. Enggak, aku bilang Tuhan ini ngomong, Tuhan ini diam aja. 1 jam Tuhan ngomong, marahi Tuhan, marahi. Tak marahi.
Kowe itu sombong, kowe itu kaya, kowe itu egois, kowe itu gini. Lah dia pikirnya kan mau disayang toh ya. Kok malah tak maki-maki, tak muarai habis-habisan. Nangis. Malah aku datang sini mau cari jalan keluar, malah dipencet-pencet. Ya, rasain aku minum. Makanya jangan cari hamba Tuhan. Cari Yesus. Ya, kecewa aku. Ayo sembahyang. Sembahyang. Lalu dia bilang, Tuhan ampuni aku salah. Aku belum sembahyang. Aku dengar sendiri Tuhan Yesus ngomong sama dia. Aku dengar. Lah iya, kowe nyari hambaku kok makane. Lah aku ini kan, loh, sing kan nyuruh aku marahi kan kowe toh ya. Sekarang ini orang dilos-los. Lah iya. Bisa coba. Ayo, kowe jengkel dak? Nah, salah, enggak boleh aku bilang. Ya sih aku meneng tak denger ke. Iya makanya tidak ada orang tahu kecuali aku. Datang kepadaku bukan kepada manusia. Hambaku juga manusia. Wes sampai seperempat jam. Nangisnya 2 kali. Nah karena disayang. Oh ya Tuhan betul engkau dulu yang telah tahu aku. Hambamu udah tahu. Habis itu amin. Iya Tuhan terus sayang. Aku ya mesem-mesem kan aku ngerti aku denger rewek. Aku mesem-mesem makane. Jangan cari hamba Tuhan. Ya Pak aku ngerti. Tapi aku puji Tuhan. Goro-goro nyari kamu. Mbok marahi jadi aku ketemu Tuhan. Enggak. Aku enggak bisa ketemu Tuhan Pak. Wah terima kasih. Loh kok terima kasih. Ya mau nggak marah. Lah ya tapi kan kebalik Pak. Justru aku mbok marah ya aku ketemu Tuhan. Nah, dia pulang. Dengan sukacita wis anu to, ada jalan keluar. Gentan aku yang beracara. Aku bilang, Tuhan, kowe itu kan lucu toh. Aku mbok kon marahi. Des bar mbok lus-lus. Lho karepmu tuh piye toh? Maumu tuh piye? Tuhan bilang apa? Kamu tuh harus mengucap syukur. Loh, gitu-gitu kayak kok malah ngucap syukur. Iya. Coba kamu tadi tak kasih hikmat dia gantung sama kamu. Kamu yang jadi Tuhan dia. Nah, aku lihat gitu, kowe tak gantung kowe. Karena kamu mencuri kemuliaanku. Oh, aduh terima kasih Tuhan. Jadi aku mau mbok kon marah itu justru jalane supaya orang itu ketemu kau. Iya. Nah, kamu dimarahin, enggak apa-apa. Dia kecewa mbek kowe, enggak apa-apa. Bukankah firman berkata, kalau kamu dihina karena aku, upahmu besar. Wah, puji Tuhan. Ya baik-baiklah, baik nurut baik aku menurut. Ngerti enggak? Itu Tuhanmu, aneh lah. Makanya itu jangan sakit hati kalau orang lain dia siapa ngerti Tuhannya kayak goro-goro. Setelah saya memperhatikan, menyelidiki buku Pak Yusak yang berjudul Bergaul Karib jilid pertama, 2 dan 3, banyak kemiripan pengalaman dengan hidup pribadi saya. Bahkan Tuhan Yesus hadir di hadapan saya, muka dengan muka. Tetapi setelah saya sekolah TSOA ini, hal ini kok tidak terulang lagi. Bagaimana caranya kerinduan saya dapat terulang lagi? Itu namanya kamu masih ngatur Tuhan. Wong kamu ditemui sudah matur nuwun. Ban-ban kamsia itu. Enggak semua orang dapat anugerah kayak kamu. Lah kok minta lagi. Ngatur Tuhan. Enggak bisa. Tuhannya mau datang itu karena Tuhannya yang mau. Makanya Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi tugasmu itu cuma duduk diam, nunggu siapa tahu dia datang lagi. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang dibutuhkan kamu tetap setia dan ucap syukur.
Apakah setiap orang bisa mendapat anugerah seperti Bapak sehingga bisa bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari? Bagaimana caranya? Kasih Tuhan sama. Ya toh? Tapi yang didapat berbeda sesuai dengan kebutuhan maupun anugerah Tuhan buat tiap-tiap orang. Cawan hatinya berbeda. Nah, makanya ada surat Rasul Paulus berkata gini, kalau kamu tambah jeleknya tambah banyak, mendapat anugerahnya tambah banyak. Betul tak? Ya memang jeleknya banyak, tapi jangan lalu berbuat gini, aku berbuat yang paling jelek supaya anugerahnya paling banyak. Salah. Ngerti tak? Anugerahnya itu sesuai, cocok buat kamu masing-masing. Setiap orang punya jatah. Tidak usah pusing. Ya. Dalam buku Bapak volume kedua ada kesaksian tentang waktu Bapak jatuh dalam dosa perzinahan selama 1,5 tahun. Sebagai akibat dari ketidaktaatan, Bapak waktu itu mengusir setan dalam pelayanan pelepasan. Apakah Tuhan membiarkan kita berlama-lama dalam dosa perzinahan sebagai hukuman atas kita? Bukankah perzinahan selama 1,5 tahun itu justru akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi Bapak? Ya, betul. Tuhan tidak mengingini lama-lama. Tapi setiap dosa, setiap kejadian yang kita alami, Tuhan tuh yang tahu persis ada waktunya dan caranya dan kelemahan dan kekuatan orang itu. Jadi ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Kalau orang itu degil kayak saya, tidak bisa cepat. Kalau orang itu bandel kayak sama saya, kalau yang cepat tuh gampang lupa. Yang lama itu tidak lupa-lupa. Karena ini terlalu degil, terlalu bandel, terlalu kotor. Dicuci sekali tidak cukup. Harus dijemur, direndam. Nah, terus apakah akibatnya? Akibatnya banyak. Kesengsaraan, iya. Makanya istri saya juga menanggung derita. Iya. Tapi bersama dengan Tuhan, semua bisa diatasi. Dan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tapi tidak pernah terlambat. Itu Allah luar biasa. Itu. Jadi jangan ngukur. Ada yang orang itu berdoa buat istrinya berapa? 25 tahun. Tidak mau bertobat. 25 tahun. Ketemu aku cuma ngomong gini. Pak, istriku sampai sekarang ini 25 tahun. Tidak mau bertobat. Umur kita sudah tua-tua ini piye Pak? Aku bilang Tuhan ini kasihan toh. Setia 25 tahun kok istrinya tidak mau bertobat. Tuhan bilang, lah dia tidak berubah. Tidak jadi pelaku firman. Lah terus piye Tuhan? Nah, kasih tahu. Kalau tidur sekarang sembayang. Habis sembayang, tumpang tangan, rangkul. Jangan tumpang tangan gini, dirangkul istrinya. Tiap malam tidur, rangkul. Terus rangkul sambil doain. Bertobat dalam nama Yesus. Bertobat, aku mengasihi engkau. Wes. Cuma gitu Tuhan. Iya. Aku bilang, lakuin ini. Mulai malam ini. Ya. Cuma sebulan. Satu saat, bapaknya mau gereja, bapaknya dia bilang, Pak, mau gimana? Mau gereja? Aku ikut. Hah? Mama mau ke gereja? Ikut. Ya. Mau bertobat? Oh iya. Kenapa? Papa berubah. Selama hidup tidur tidak pernah ngerangkul. Ini mulai sebulan yang lalu tiap malam aku mbok rangkul. Dartio ditengkingi. Waduh, kamu berubah sekarang kasihmu mbok nyatake. Dulu tidak pernah Pak. Nah aku dari situ aku lihat ini. Yesus luar biasa. Bertobat. Setelah bertobat dibaptis nemoni aku. Loh,
Ini loh Pak hasilnya sebulan Pak. Waduh cintanya sekarang. Aku bilang nyonyai, loh kowe kok bisa gitu? Lah selama kawin puluhan tahun, 40 tahun enggak pernah Pak. Tidur itu ngerangkul. Ini niat kasih yang dinyatakan. Dulu aku cuma jadi pemuas. Waduh, ya saya ngerti siapa coba. Hanya karena dirangkul toh. Justru laki-laki yang suka apik kita ngerangkul karena dia ngapiin istrinya di luar punya. Ya siapa tahu. Carane Tuhan tuh aneh-aneh gitu. Iya toh? Tuhan tuh memang enggak masuk akal lah aku menurut sebuah. Pokoknya apa yang di firman lakuin, selesai. Tolong ceritakan bagaimana kehidupan doa Bapak, apakah Tuhan punya standar tertentu tentang doa? Enggak ada. Ya enggak ada standarnya, enggak ada corone, enggak tahu. Aku di sembahyang itu ya, aku ya cuma nurut toh. Aku ini enggak pernah olahraga. Cuma sembahyang toh. Di sembahyang aku Tuhan bilang, kowe di sembahyang buat aku lutut. Habis itu saat diselutut ngomong setelah berapa lama jengking Tuhan bilang. Kepalanya di bawah. Berapa lama selesai Tuhan bilang, wes cukup ini. Nah, ternyata itu benar. Itu doanya orang Israel itu begitu. Jengkang, jengking, jengkang, jengking. Loh kenapa sih Tuhan? Supaya pada waktu gini aliran darahmu naik, turun ke otak semua. Terus ke sini seger. Oh. Perkara kecil-kecil diurusi oleh Tuhan. Dan itu kesehatan. Jadi aku sampai mudeng, aku sampai tidak mudeng. Orang kan tidak percaya, tidak tahu, orang tidak ketemu aku. Aku tuh muka aku tuh tutul hitam itu banyak. Aku sampai orang bilang ahli makeup bang, Pak bersihin. Tidak usah, waktu ini sudah sampai, aku mau pulang. Tapi Tuhan ini, aku mau ditimbulke satu tumbuh gatal. Rasain gue gatal. Nah, terus ini Tuhan suruh buang. Pergi ke tempat anak Tuhan, dokter spesialis. Oh ya Pak, ini buang ya. Aku ini buang ini aja sing gatal. Dah sekalian Pak. Cetil buang ini kabeh keroy kabeh. Sak muka. 53 titik. Waduh, aku mukaku kok mbok iris-iris iki piye toh? Ya ben resik tutupi kabeh. 3 hari lho resik Pak. Amin Tuhan, kowe iku kok aneh-aneh. Lah aku mau kok supaya kamu bersih semuanya. Rohani, jasmani. Tuhan itu ngurusi segala macam. Enggak usah kowe nyari. Yang penting kamu menyukakan hati Tuhan, terus Tuhan ngomong apa gitu. Wis jam 12 kok, Gung. Jakeh to, Gung. Oh, karep papat. Aja terus kowe sing ngono. Iki wong tua ini, orang tua. Apa yang harus dilakukan jika kerohanian naik turun? Oh, kerohanian naik turun. Benar. Karena kamu masih hidup di dunia. Nah, tapi caranya begini, naik turun ini salah. Naik turunmu gini, naik anjlok dulu, naik lagi dulu. Jadi resultatnya sama bahkan turun, salah. Kehidupan kekristenan harus segini, naik, tetap. Apa yang masih aku kurang? Itu satu titik sampai mentok, sudah tidak kuat, baru Tuhan bilang sekarang. Naik, turun lagi sedikit, naik, gitu. Jadi gelombangnya gini, naik, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Jangan cung, kayak yoyo. Rahasianya cuma satu. Setiap baca Alkitab
dan sikap hati dan berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus, semua jalan. Tiap hari. Bagaimana sampai garis akhir? Saya punya panggilan sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, buah roh kalau belum sampai 9 buah roh bisa masuk surga atau tidak? Ya iso to ya. 1 aja lumayan no. Buah roh itu karunia. Perhatiin loh. Buah roh itu karunia. Tetapi jangan lupa, buah roh itu kasih. Ya toh? Kasih itu kerjasama kamu sama Tuhan menghasilkan buah-buah roh. Buah roh itu perubahan watak. Nah, sabar, rendah hati, lemah lembut itu bukan buah roh yang kamu karunia yang diberi oleh Tuhan itu lain lagi. Yang dimaksudkan buah roh itu adalah perubahan watak. Kasih itu. Kasih itu lemah lembut, rendah hati, apa-apa itu sebetulnya itu buah roh. Nah, kalau kamu bergaul karib sama Roh Kudus, hasilnya itu nanti. Nanti kalau cuma contohnya baru berubah 1, piye Pak? Apa bisa masuk surga? Bisa. Nah, pencuri di atas kayu salib, buah apa coba? Iya toh? Sehari ya orang ketemu Tuhan cuma berapa detik, berapa jam. Habis itu Tuhan Yesus mati. Tapi Tuhan bilang, hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Jadi jangan batasi. Jangan batasi. Semua itu ada grade-nya, jatahnya masing-masing. Yang penting asal kamu bisa mencapai garis akhir dengan target yang Tuhan kehendaki. Untuk mencapai target tidak banyak. Ini saya sendiri alami. Pada waktu saya berumur 60 tahun, saya selesai tugas saya. Mencapai target. Tuhan bilang, kamu sudah mencapai target. Tingkatan selesai. Nah, tapi karena Tuhan bilang, kamu melakukannya dengan baik, sekarang aku mau tingkatkan, dinaikkan. 10%. Umur saya 66. Tuhan, umur 66, Tuhan bilang, aku bilang Tuhan, ini sudah selesai. 66. Dia bilang, bagus, kamu menyelesaikan dengan baik. Terus apa? Aku mau kamu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bayangin. Naikkan lagi. Nah, beberapa hari yang lalu saya bilang, Tuhan, sudah cukup sih Tuhan. Kamu atau aku? Ya engkau. Aku mau 70 tahun umur seorang raja. Umurku sekarang mau 69. Mau tambahi lagi. Ya, aku mau itu. Ya wes. 70 ya 70. Tunggu aja. Nah, kalau kamu sudah tahu gitu, jangan lalu menghadapi ini. Kok gini? Nah, beberapa hari yang lalu tuh saya mau mati. Rasa, loh. Kok ini mau game ini? Kok jadi lemes. Loh, lah ini jantungku jadi lemah. Loh, ini aku mau pulang Tuhan. Tuhan ini diam aja. Ya, terima kasih Tuhan, aku siap. Pulang sekarang, pulang lusa. Terus firman, 70 tahun umur seorang raja. Ya sukamu. Sampai sekarang mau 70 sido ya. Jadi ya biar, enggak jadi enggak apa-apa. Puji Tuhan. Aku udah ngomong be istriku. Sebabnya dia ngomong ribut. Sebabnya kita ini mau pulang balapan. Lucu toh. Kepengen pulang balapan. Aku sih. Loh kok kamu nih. Aku mau tinggal. Aku sih pokoknya. Loh lah kok. Kowe yang netepno Tuhan bukan kue ya. Jadi aku sebentar ngomong. Padahal Seninnya itu mau pergi. Lah, minggunya ngalami malam kayak gitu. Aku meni, ya apa-apa, enggak jadi pergi apa-apa. Aku pulang ke surga. Jam 2 Tuhan bilang, sini, diambil, sumut ke neraka. Dimasuke kaya ngene air panas atau kaya oven, blus.
Ya iki mbok apake tah aku. Wis kayak orang di sauna. Wah, panas ngono. Keringetan semua orang. Bare seger setengah mati. Wih, ini mbok tambah hidup ini mbok kayak sehat ngene iki. Ya iya, ada orang gopo. Nyopir dari Bandung ke Tanjung Lesung 7 jam. Mbak nyonya kowe, gak capek ya? Enggak. Santai. Habis dari situ lunga airport nitipke mobil terbang ke Bali. Hari sesuke di Bali semalam lihat-lihat terbang neh lunga Jakarta. Ngambil mobil pulang ke Bandung. 3 hari Tanjung Lesung, Bandung, Bali. Kok enggak capek? Ya aku. Ini ngkong ini. Kok kayak anak muda wae iki piye? Nah, itu Tuhan. Selalu baru. Ya. Saya seorang hamba Tuhan yang melayani di desa. Dalam pelayanan di desa itu sulit bertambah jiwa baru. Saya tanya Tuhan dan Tuhan jawab karena kamu tidak mengasihi mereka. Pertanyaannya bagaimana saya dapat mengasihi mereka supaya terjadi pertumbuhan jemaat Tuhan. Yes, jangan, makanya saya bilang, jangan lihat orang lain dombaku piro, ndak urusan. Ngurusi domba banyak itu malah repot. Nah, kayak Agung ini repot. Kalau kamu diberi sedikit ucap syukur, yang penting domba-domba itu dipelihara dengan benar. Disayangi, diapakan. Itu tugasmu. Itu ukuranmu. Itu nanti di hadapan Tuhan tuh tidak dilihat jumlah. Dilihat apa yang kamu kerjakan. Karena Tuhan bilang gini, kalau kamu setia dalam perkara kecil, baru diberi tanggung jawab yang besar. Tapi kamu dikasih tanggung jawab yang besar, tidak bisa buat apa. Yang cilik lumayan, lebih baik aku atau untung aku toh. Tuhan bilang kamu tidak boleh jadi gembala. Wah, jadi aku tidak usah punya domba. Kamu jadi lumayan, do desa kayak domba 10 kayak lumayan 20. Aku 1 aja tidak punya. Tidak boleh kamu jadi gembala. Kenapa Tuhan? Watakmu tidak bisa. Kalau kamu jadi gembala, jemaatmu kabur. Tapi ya coba orang datang Tuhan bilang marahi. Lah jemaat mau marahi gitu ya kabur kabeh atau ya. Lah ini kan jombane orang lain. Datang ngonggonku tak marahi. Dia lalu bilang gini, ya apik gembalaku ya. Iya makanya itu gue di sana. Aku memang tidak punya domba. Ya toh? Makanya itu mengucap syukur. Dikasih sedikit apa? Sayangi dombamu. Itu betul. Di rumah saya itu persekutuan ada. Sampai orang bilang, Pak dibesarin Pak. Enggak. Segini-segini. Yang sudah bertobat dewasa. Keluar. Bikin dewek. Jadi berkat buat orang lain. Tapi tidak di sini terus. Dan kalau saya berdoa, Tuhan, omahku cuma segini. Berikan domba-domba yang perlu datang sini. Yang tidak perlu, tidak usah datang. Ya penuh terus tuh. Tapi pas. Tidak usah ujalan-ujalan. Panas, dah. Cukup. Sebabnya apa? Bagianku gitu kok. Ya gitu. Jangan ngurusin orang lain. Dombamu 10 cukup. Kalau kamu lakukan 10 dengan setia dan mengasihi, itu luar biasa. Opai sama yang punya ribuan. Belum tentu yang punya ribuan nanti dia bisa ngalahkan kamu. Kenapa? Ukurannya yang diberi 1 hasilnya cuma 1. Yang diberi 10 hasilnya harus 10. Yang 10 dapatnya 9. 1 dapat 1. Di hadapan Tuhan hebat yang 1. Iya toh? Makanya itu sudah nikmati aja. Kamu khawatir kenapa? Lah karena kolektornya mungkin kurang.
Nah itu ujung-ujungnya mesti duit. Sehingga salahnya itu di situ. Lah padahal tidak usah takut, aku tidak punya domba. Duit dari mana? Tuhan, dia caranya nggak tahu. Nah sekarang aku jadi penginjil. Lah, Pak Yusa kan nginjil. Iya. Lah tapi dek nginjil sudah berhenti. Iya. Aku dari tahun 2001 sampai sekarang tidak pernah nginjil. Tanya aku. Diundang orang pun, dah. Selesai tugasku. Kecuali kalau disuruh kayak model kayak sekarang ini. Lah, lalu berkatnya dari mana? Aku bilang, dari Tuhan. Yang penting tuh nyenengkan hati Tuhan. Nanti kamu dipelihara. Kamu tahu, aku ini tidak nginjil dari tahun 2001 sampai sekarang. Tiap bulan saya tidak kurang dikasih uang Tuhan 30-40 juta. Tiap bulan. Aku bilang, loh Tuhan, ini duit buat apa? Lah kowe perlu kok. Anakmu belum berhasil, ayo suplai. Ini suplai. Iku uang itu, gereja, kasih, itu kasih. Saya dapat, cukup. Nah. Tapi kalau dapat mesti tanya, ini nggo sapa? Kantongi, tak kantong. Tuhan bilang, salurke. Loh, nggak bisa. Aku bilang, jadi nggak usah khawatir. Burung dikasih makan, kowe ora tak kai makan. Jadi yang penting itu beres dulu. Asal beres lah. Tapi orang bilang, Pak, kamu tuh 1 bulan 30 sampai 40 juta. Ya. Lah terus, kan berarti simpananmu udah bank banyak. Simpananku udah surga. Di bank tidak banyak. Kenapa? Lah wis piye? Wong aku jadi bendahara. Tuhan bilang, "Kei. Salurin." Jadi tiap hari dia ono surat tuh minta bantuan. Dia bilang, "Piye Tuhan? Jarke." Iku wong ngemis iku. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan bilang, kamu ingat itu doa permintaan gue gereja cing ndokne sana ndak bocor itu loh. Nah, kemarin dulu mbok kon ngejarke. Lah ya tak jarke tak gledake. Lah itu tuh. Tak delok. Ya ada itu, ya ora kebuang itu. Nengkreng, kirimi berapa? 3 juta. Ya. Aku orangnya gitu masa bodoh. Dia bilang, enggak usah. Kirimi sedikit aja. Ya sedikit. Ben, aku sukamu urusannya Tuhan. Bagi Tuhan itu 1 triliun, 1 M, 10 M, ambil 1000 sama. Tidak ada artinya. Ngerti tidak? Wes toh, gliding bayi. Papa dan mama saya nikah, kemudian papa nikah lagi. Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan mama saya? Apakah dia tetap melanjutkan pernikahannya atau cerai? Karena ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa dia harus tetap melanjutkan pernikahannya, suaminya dikuduskan istrinya. Sementara ada hamba Tuhan yang mengatakan mama harus cerai supaya dosa perzinahan itu tidak masuk dalam keluarga saya. Dalam kasus itu, nama seorang Kristen yang taat. Ya kamu, ini kan anaknya yang tanya toh. Tugas anaknya berdoa, ngomong sama Roh Kudus, tidak tahu harus berdoanya apa, berkarunia lidah. Nah, nanti Tuhan yang memberikan jalan. Sementara, ya jangan lihat, bapakmu ya ben laku dewek. Nah, doakan supaya Tuhan yang ngatur. Udah, jangan menghakimi, itu dosa, itu enggak, ini enggak, bingung. Gak usah pusing. Banyak doa, minta tuntunan Roh Kudus karena Tuhan sudah bilang, Roh Kudus aku berikan kepadamu untuk menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Kalau kamu sudah tidak tahu caranya berdoa, berkarunia lidah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pastilah.
Jalannya sudah ada, tinggal kamu mau pakai apa enggak, tinggal percaya apa enggak. Sudah. Banyak hal ku tak mengerti. Loh, urung bar toh? Satu lagi. Oh ya. Masih 2. Masalah jodoh anak saya, seperti saya mendengar tidak boleh, tapi anaknya saya terus berdoa kehendak Tuhan yang jadi. Ya bener toh, wis toh. Lah ya toh. Lah wis bener toh, lah apa ditakokno. Terima kasih pada Pak Yusak yang memberi waktunya buat kita.